Oh baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rudi Rangga Pratama dari program ISP Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kali ini, saya akan menampilkan penjelasan tentang analisis deret berkala. Pada analisis deret berkala ini akan dibagi 9 kelompok. Jadi, pada 9 kelompok ini semua datanya akan berbeda-beda. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Tapi sebelum ke penjelasan, saya mengucapkan sebagai ketua tingkat kelas D ISP mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Satarudin MSI sebagai yang telah mengajar mata kuliah statistik 1 di kelas D. Oke, langsung saja ke penjelasan kami. Selamat menonton. Statistik sangat menyenangkan. Di sini kami akan mengerjakan tugas statistik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niswata Nabipa dengan NIM A1A023101004. Saya Tara Fitriana dengan NIM A1A023101127. Saya Yulian Raini dengan NIM A1A023101133. Baik, di sini hal yang pertama kita lakuin adalah mencari data. Nah, kami mencari datanya menggunakan BPS atau Badan Pusat Statistik di Kota Mataram. Kita mengambil data yang laki-laki saja. Di sini saya lagi membuat tabel untuk menjelaskan tentang data yang kita sudah ambil tadi. Di sini saya sudah menuliskan data-data yang sudah saya dapatkan tadi di Badan Pusat Statistik di Kota Mataram. Di sini saya sudah membagi 2 kelompok data, 1 kelompok berisikan 8 data. Selanjutnya di sini saya akan menuliskan rata-rata pada bagian yang pertama, yaitu dari data tahun 2009 sampai tahun 2016. Dan setelah saya tambahkan, hasilnya menunjukkan 734,9 dibagi 8, karena di sana terdapat ada 8 data, dan hasilnya adalah 91,86. Selanjutnya di sini saya akan menuliskan rata-rata yang kedua. Setelah saya jumlahkan itu totalnya menjadi 746,29 dan saya membagi 8 karena ada 8 data di sana. Nah, hasilnya itu ada 93,29. Selanjutnya di sini saya sedang menuliskan hasil yang saya dapatkan tadi di tabel yang sudah saya buat. Selanjutnya di sini saya akan menuliskan X per 1 Januari untuk setiap tahunnya. Di sini seperti yang kita ketahui, nilai tren yang berada di 1 Januari 2013, maka di tahun 2013 bernilai 0 dan di tahun sebelumnya bernilai -1, -2 dan seterusnya. Dan tahun setelah 2013 bernilai 1, 2 dan seterusnya.
Selanjutnya di sini saya akan menghitung rata-rata kenaikan atau pertambahan di setiap tahunnya. Teman-teman bisa lihat caranya seperti yang ada di video ini. Setelah kita hitung rata-rata kenaikan atau pertambahannya sebanyak 0,18. Selanjutnya di sini saya akan menuliskan rumus cara mencari Y aksen per setiap tahunnya. Menggunakan rumus Y aksen sama dengan 91,86 plus 0,18 kali X per 1 Januari 2013. Selanjutnya di sini saya akan mencari Y aksen untuk tahun 2009. Di sini saya menggunakan rumus yang tadi dituliskan oleh teman saya, yaitu Y aksen sama dengan 91,86 plus 0,18 dikali X per 1 Januari. Karena X per 1 Januari tahun 2009 sama dengan min 4, maka Y aksen tahun 2009 setelah kita hitung hasilnya sama dengan 91,14. Untuk menghitung tahun-tahun selanjutnya menggunakan rumus yang sama, namun terdapat perbedaan pada X per 1 Januarinya. Pada tahun 2010, X per 1 Januarinya adalah sama dengan min 3, dan setelah kita hitung Y aksen untuk tahun 2010 hasilnya adalah 91,32. Untuk mempersingkat penyelesaian perhitungan tahun-tahun selanjutnya, menggunakan rumus yang sama namun hanya berbeda di X per 1 Januarinya saja. Teman-teman bisa melihat X per 1 Januarinya untuk setiap tahunnya di tabel data yang sudah dipaparkan di samping. Dan ini hasil akhir dari perhitungan data persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas jenis kelamin laki-laki yang melek huruf menurut Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009 sampai 2023. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang jumlah tindakan pidana menurut kepolisian di daerah NTB di tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan
metode tangan bebas. Saya atas nama Sofia Intan Satriasari dengan NIM A1A02310125. Dan saya Zaina Zulkia dengan NIM A1A023101135. Dan saya Nurinia Odina dengan NIM A1A023101007. Baik, untuk tabel dari jumlah tindakan pidana bisa dilihat dari screen record di video selanjutnya. Kita akan membuka aplikasi tempat kita melihat data-data. Jadi data yang saya pilih adalah jumlah tindakan pidana menurut kepolisian daerah. Kita mulai dari tahun 2009 sampai 2011. Kita pilih NTB. Ini data 535. Lalu tahun berikutnya 2012 sampai 2014 NTB ini. Oke. Lanjut 2015 sampai 2017. Ini data-data kasusnya. Lanjut 2018 sampai 2020. Ini. Lanjut lagi 2021 hingga 2022. Nusa Tenggara Barat. Oke. Jadi seperti tabel yang ada di gambar ini, jumlah kasus pidana di daerah NTB dari tahun 2009 hingga 2022. Ini adalah tabel-tabel jumlah pidana di tahun 2009 sampai 2022. Selanjutnya, kita akan menggambarkan data grafik dari jumlah pidana. Seperti ini grafiknya. Grafiknya Seperti ini. Oke guys, ini. Sekarang kita akan menjawab persamaan trennya. Diketahui rumus persamaan tren yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Di sini ada tambahan dalam metode tren bebas di mana X sama dengan periode dan Y sama dengan jumlah pidana. Diketahui 2009 kita beri periode 0. Dari tabel ini kita bisa memilih 2 titik untuk melengkapi persamaan trennya. Kita ambil titik awalnya 0 dan titik akhirnya 13. Jadi ketika 0 dengan 8535 artinya X adalah 0 dan Y adalah 8535. Kita masukkan ke dalam persamaan menjadi 8535. Kalau A ditambah B dikali X sama dengan 0. Kemudian ketika X sama dengan 13 dan Y adalah 5296, kita masukkan ke dalam trennya. 5296 sama dengan A ditambah B dikali dengan 13. Selanjutnya kita masukkan persamaan yang pertama yaitu 8535 sama dengan A ditambah B dikali dengan 0. Sehingga A sama dengan 8535. Nah, lalu kita dapat nilai A. Lalu nilai A ini kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua yakni 5296 sama dengan A ditambah B dikali dengan 13. Hingga 5296 sama dengan 8535 ditambah B dikali dengan 13. (5.296) sama dengan 8.535 dipindah ruaskan ke kiri menjadi negatif. Sehingga 5.296 dikurangi 8.535 sama dengan B dikali dengan 13. Jadi hasilnya 3.239 sama dengan B dikali 13. Lalu 3.239 dibagi dengan 13 sehingga B-nya itu 249,153.
Maka persamaan trennya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Maka Y sama dengan 8.535 untuk A-nya dan B 249,152X. Nah, inilah jawaban dari persamaan trennya. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga adalah perkiraan pidana tahun 2023 sampai 2024. Nah, sebelumnya untuk 2023 ini nilai X-nya atau periodenya sudah pasti adalah 14. Bisa dilihat di tabel sebelumnya. Lalu persamaan tren yang tadi yaitu Y sama dengan 8.535 ditambah dengan 249,153 dikali 14. Karena kita mencari tahun 2023, maka X-nya yaitu 14. Y sama dengan 3.607,652 dibulatkan menjadi 3.607. Selanjutnya kita akan mencari tahun 2024, maka X-nya itu 15. Y sama dengan 8.535 ditambah dengan 249,153 dikali dengan 15. Jadi di sini kita dapatkan sama dengan 3.865,320 dibulatkan menjadi 3.865. Jadi untuk hasilnya yaitu tahun 2023 sama dengan 3.607 dan untuk tahun 2024 yaitu 3.865. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalsa Aura Alfia dengan NIM A1A02310116. Perkenalkan, saya Findri Septia Cahyani dengan NIM A1A023101291. Saya Salsa Septia Hernanda dengan NIM A1A023101121. Baik, jadi di sini kami akan mencari data, menjelaskan data dan juga menyajikannya atau menyelesaikan. Namun sebelum itu kami akan mencari datanya terlebih dahulu. Baik, di sini kami sudah mendapatkan data yang akan kami hitung, yaitu data rata-rata harga eceran bawang merah di pasar Kota Padang Sidempuan pada bulan Desember dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 dengan metode tangan bebas. Baik, mari kita menyelesaikan datanya dengan metode tangan bebas. Baik, jadi ini adalah nilai-nilai data yang telah dimasukkan ke dalam bentuk tabel. Metode pertama yang akan kami gunakan di sini ialah metode tangan bebas. Untuk membuat metode tangan bebas, kami terlebih dahulu membuat grafiknya.
Baik, setelah membuat ini, hal pertama yang dilakukan selanjutnya ialah menentukan titik-titik, di mana titik-titik tersebut akan menjadi garis hasil observasi. Untuk 2012 berada di angka 19. Lalu untuk 2013 berada di angka 33. 2014 berada pada angka 22. 2015 berada pada angka 33. Lalu 2016 berada pada angka 36. Dan 2017 berada pada angka 26. 2018 berada pada angka 35. 2019 berada pada angka 36. 2020 berada pada angka 33. Dan 2021 berada pada angka 28. Selanjutnya titik-titik ini disambungkan dan akan membentuk garis hasil observasi. Setelah membuat garis hasil observasi, selanjutnya kita membuat garis terang, di mana garis terang diambil dari samping garis hasil observasi. Jadi, baik, sekian untuk metode tangan bebasnya. Selanjutnya saya dan kelompok saya akan melanjutkan dengan metode setengah rata-rata, metode rata-rata bergerak, dan metode kuadrat minimum. Baik, mungkin sekian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mengambil data kenaikan harga BBM dari tahun 1992 sampai dengan 2007. Langsung saja, sekarang kita sudah mendapatkan data perkembangan harga minyak mentah Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mencari garis tren linier dengan metode cara lain.
Karena kita menggunakan metode cara lain di mana sigma XI itu harus berjumlah 0 dan ini hasil perhitungannya itu 0. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke dalam ringkas. Selanjutnya kita akan mencari itu dari YI kali XI. Seperti yang kita tahu hasil Y-nya sudah ada dan XI-nya sudah ada, jadi tinggal kita kali saja. Nah ini dikali ini jadi hasilnya langsung kita tulis hasilnya ya. Jadi hasil perkalian YI kali XI, yang ini YI kali XI, bisa didapatkan hasil seperti ini ya. Nah dengan jumlah 16.004,17. Baik, selanjutnya untuk mencari nilai X kuadrat, ini kan kita sudah mendapatkan nilai XI. Untuk mendapatkan nilai X kuadrat, kita tinggal menguadratkan nilai XI. Nah, ini 15 ini kita kuadratkan, ini 15 kali ini 15 yakni 225. Maaf, 225. Nah, itu juga seterusnya. Dan dengan jumlahnya 1360. Setelah kita mencari nilai XI, nilai YI dikali XI, dan nilai XI kuadrat, maka kita bisa mencari nilai A dan B agar kita bisa menentukan persamaan garis tren liniernya. Rumus untuk mencari nilai A yaitu sigma YI per N, di mana sigma YI sudah kita ketahui yaitu 436,95 per N, yaitu jumlah data 16. Rumus untuk mencari nilai B yaitu sigma YI dikali XI per sigma XI kuadrat, di mana sigma YI dikali XI berjumlah 1604,17 per sigma XI kuadratnya yaitu 1360. Jadi persamaan garis tren liniernya yaitu Y aksen sama dengan 27,3094 plus 1,1759x. Setelah menemukan persamaan garis tren liniernya, selanjutnya kita bisa mencari nilai Y aksen dengan memasukkan nilai X. Nah, inilah data yang telah kita hitung liniernya. Selanjutnya kita membuat grafiknya dengan memasukkan nilai YI sebagai garis hasil observasi dan Y aksen sebagai garis trennya. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani dengan NIM A1A02310109 dan saya Risa Dula Sariani dengan NIM A1A023101115. Saya Reni Melina dengan NIM A1A023101112. Langsung saja kita ke pembahasan tentang data yang sudah kita cari. Berikut proses pencarian data kami. Di sini kami mengambil data tentang rata-rata konsumsi beras lokal per kapita seminggu dari tahun 2007 sampai 2023. Selanjutnya dari data rata-rata konsumsi beras lokal per kapita seminggu dari 2007 sampai 2023, yang kami cari yang pertama yaitu tentukan persamaan garis tren linier dengan menggunakan metode setengah rata-rata. Yang kedua yaitu hitunglah nilai tren konsumsi rata-rata beras lokal dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2023. Yang ketiga yaitu
yaitu ramalkan atau prediksi konsumsi rata-rata beras lokal pada tahun 2045, dan yang terakhir yaitu gambar garis tren liniernya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama kami cari adalah semi total. Dikarenakan kami memiliki 16 data, jadi kami mengambil 8 data tahun pertama dan 8 tahun berikutnya. Jadi kami mengambil data tahun 2008 hingga tahun 2015 dijumlahkan sehingga yang kita dapatkan adalah 11,895. Kemudian yang berikutnya adalah 8 tahun berikutnya, yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2023 dijumlahkan seluruh rata-rata konsumsinya, kemudian kami mendapatkan 12,48. Dari semi rata-rata itu kami juga mendapatkan setengah rata-rata. Setengah rata-rata ini tidak dirumuskan dari X1 sama dengan, jadi kami dapatkan semi rata-rata dibagi N, jadi 11,859 dibagi 8, sehingga yang kami dapatkan adalah 1,482. Kemudian untuk X bar keduanya, yaitu tahun berikutnya, setengah rata-rata kedua yaitu atau X2 adalah 112,48 dibagi 8, sehingga hasilnya adalah 1,56. Dari ini kita dapat, jadi artinya ini adalah merupakan nilai tren tahun dasar per 31 Desember 2010 atau tren dasar 1 Januari 2011. Kemudian ini merupakan tren dasar dari per 31 Desember 2020 dan tren dasar 1 Januari 2021. Dikarenakan kita telah menemukan sama rata-ratanya, kemudian kita masukkan lagi ke rumus perubahan nilai tren per periode, yaitu dengan rumus B sama dengan X2 min X1 per N. Diketahui tadi didapatkan X2 nya adalah 1,56 dikurangi dengan 1,482 per 8, N nya merupakan 8, sehingga kita mendapatkan nilai perubahan trennya adalah 0,00975. Artinya rata-rata kenaikan ataupun penambahan jumlah konsumsi rata-rata beras lokal adalah 0,00975 per kilogram. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis tren linier. Nah, di sini Y-aksen sama dengan A plus BX, di mana A-nya itu 1,482 ditambah B 0,00975X per 1 Januari 2012. Lalu Y-aksen 1,56 plus 0,00975X per 1 Januari 2020. Jadi kami menggunakan Y-aksen sama dengan 1,482 plus 0,00975X atau per 1 Januari tahun 2012, sehingga kami menetapkan nolnya di tahun 2012. Selanjutnya kita akan menghitung nilai tren tahun 2008. Di sini 1,482 plus 0,00975 dikali min 4 sama dengan 1,482 dikurangi 0,0039 sama dengan 1443. Selanjutnya kita akan menghitung Y-aksen 2009. 1,482 plus 0,00975 dikali min 3 sama dengan 1,482
Selanjutnya, karena jarak Y aksen sama dengan rata-rata kenaikan, maka untuk mencari Y aksen selanjutnya dengan cara menambahkan sebesar rata-rata kenaikan adalah 0,009. Selanjutnya adalah kita memprediksi nilai tren pada tahun 2045. Teman-teman bisa lihat di sini dikarenakan nilai X pada tahun 2023 adalah 11 dan jarak antara tahun 2023 sampai dengan 2045 adalah 22, sehingga kita tinggal menyumlahkan 11 tambahkan 22 sehingga menjadi 33, sehingga persamaan linearnya atau persamaan garis linearnya yaitu Y aksen 2045 sama dengan 482 plus 0,00975 dikalikan 33 menjadi 1,482 ditambah 0,321 menjadi 1,803, sehingga diprediksi pada tahun 2045 rata-rata konsumsi beras lokal yaitu sebanyak 1,803 kg per minggunya. Di sini garis tren itu kita mulai dari 2008 di mana nilai rata-ratanya itu 1,797. Jadi garis trennya itu karena menurun, ini adalah garis tren. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Niputo Ivina Puspita dengan NIM A1A02310102 dan rekan sebelah kiri saya itu Saya Sofana Priyanasari dengan NIM A1A02310123 serta rekan sebelah kanan saya. Perkenalkan nama saya Rohani Wahyudi dengan NIM A1A02311117. Di sini kami akan menjelaskan salah satu metode dari statistik, yaitu metode kuadrat minimum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kuadrat minimum. Di sini kami mengambil data dari BPS, yaitu jumlah angkatan kerja di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2023. Kami mengambil data dari 2008 sampai dengan 2023. Jumlah data kami yaitu 16 data. Pada 2008 itu kami punya data angkatan kerja yaitu 91,61%. Pada 2009 kami jumlah data angkatan kerjanya yaitu 92,13% dan seterusnya. Sehingga jumlahnya mencapai 1498,32%. Selanjutnya kita akan mencari nilai XI dan setelah itu kita akan mencari nilai Y kali XI. XI-nya kita hitung dari periode dasar atau periode yang paling awal yaitu 0 sampai dengan 2023 yaitu 15 periode. Dan setelah itu kita mencari YI kali XI dengan mengalikan data YI dengan data XI dan mendapatkan hasil 11.284,28%. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari Y kuadrat. Jadi di sini telah diketahui sigma Y-nya itu sama dengan 1498,32, sigma Xi-nya sama dengan 120, sigma Y kali Xi-nya sama dengan 11.284,28, Xi kuadratnya itu totalnya 1.240. Di sini kita menggunakan dua persamaan. Persamaan yang pertama ada sigma YI sama dengan AN plus B sigma XI. Yang kedua, sigma YI kali XI sama dengan A sigma XI plus sigma XI kuadrat. Di sini kita akan mengeliminasi B, yaitu B untuk persamaan yang pertama kita mengalihkan 31. Yang untuk persamaan yang kedua kita mengalihkan 3. Jadinya B, jumlah B-nya itu 3.720. Kita mengeliminasinya jadinya sisanya 12.595,008 dan sama dengan 136A. A-nya itu sama dengan 12.595,08 dibagi dengan 136, hasilnya 92,61. A ini merupakan Y kuadrat yang pertama.
Dan di sini kita menggunakan persamaan yang pertama dan kita masukkan A-nya itu 92,61 dan hasilnya B sama dengan 0,13. Jadi B sama dengan 0,13 ini artinya rata-rata kenaikan atau pertambahan jumlah angkatan kerja di Indonesia sebesar 0,13. Jadi periode pertama dari YI kuadrat ini adalah 92,61 dan ditambah dengan 0,13 dikali 0 dan hasilnya tetap 92,61. Dan untuk periode yang kedua itu 92,61 ditambah dengan 0,13 dikali 1 sama dengan 92,74. Dan kita mendapatkan hasil akhirnya itu 1405,62. Dan ini adalah cara lengkapnya untuk mencari Y kuadrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva dan garis tren jumlah angkatan kerja di Indonesia. Selanjutnya kita akan menggambar kurvanya. Yang pertama itu garis horizontalnya yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2023, sedangkan garis vertikalnya yaitu jumlah angkatan kerja di Indonesia. Selanjutnya kita akan memberikan titik pada jumlah angkatan kerja di Indonesia, misalnya 2008, titiknya itu pada 91,61 angkatan kerja, dan diteruskan hingga tahun-tahun berikutnya. Setelah itu kita harus menarik garis dari 0 dengan menghubungkan titik-titik yang telah ada sampai dengan 2023. Kemudian kita akan menggambar garis tren yang dimana garis tren pada jumlah angkatan kerja di Indonesia yaitu meningkat. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam menjelaskan. Selamat pagi. Akan nama saya Nikuta Ivina Pusri. Assalamualaikum. Kamu ini parah. 1A 023 10 102 dan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Statistik 1 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nopita Sari dengan NIM A1A023 10105 dan di sebelah saya Nur Nabila Sari dengan NIM A1A023 10106 dan saya Wia Septiani dengan NIM A1A023 10130. A few moments later. Jadi kelompok kami di sini menggunakan data TPAK NTB yaitu dari tahun 2008 sampai 2023 sebanyak 16 data, di mana pada tahun 2008 jumlah TPAK NTB sebanyak 67,69, 2009 sebanyak 68,66 dan seterusnya sampai tahun 2023 seperti yang kita lihat di sini. Selanjutnya cara menggambar grafiknya yaitu di sini kita lihat dulu data TPAK-nya yang paling besar yaitu terdapat pada tahun 2023 yaitu sebanyak 73,31. Jadi di sini bisa kita tulis sampai 73,31, 75,80 dan seterusnya. Yang penting tidak boleh kurang dari 73,31. Bisa kita tulis di sini mulai dari 5, 10, 15 seterusnya. Terus untuk yang ini kita menggunakan tahun yaitu sesuai dengan yang kita dapatkan atau ambil, yaitu jumlah TPAK NTB yaitu dari tahun 2008, 2009 sampai 2023. Setelah itu kita lihat jumlah TPAK mulai dari 2008 yaitu sebanyak 67,69. Jadi titiknya di sini. Terus pada tahun 2009 sebesar 68,66. Titiknya di sini. Dan seterusnya kita kasih titik pada tahun seterusnya sampai 2023. Titik telah ditentukan, kita hubungkan dari titik atau jumlah TPAK NTB dari tahun 2008 sampai 2023 sehingga bisa dilihat pada garis ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang metode setengah rata-rata. Nah, data dari hasil TPAK NTB dari tahun 2008 sampai 2003 dibagi menjadi dua kelompok yang sama banyaknya, seperti yang dari 2008 sampai 2015 dan 2016 sampai 2023. Setelah itu, data hasil TPAK NTB tiap kelompok yaitu 2008 sampai 2015 adalah 533,21 dan dari 2016 sampai 2023 adalah 561,47
dijumlahkan dan dinamakan semitotal. Lalu hasil penjumlahan kelompok diletakkan di tengah-tengah masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya data hasil pengamatan setiap kelompok dihitung rata-rata yang dinamakan metode setengah rata-rata dan diletakkan di tengah-tengah kelompok sejajar dengan semi total. Cara menghitungnya yaitu X bar 1 sama dengan 533,21 diambil dari semi total per 8, yaitu dari jumlah TPAK dari tahun 2008 sampai 2015 sama dengan 66,65. Ini merupakan nilai tren tahun dasar A per 31 Desember 2011 atau bisa dibilang per 1 Januari 2012. Nah, yang kedua X bar 2 sama dengan 561,47 diambil dari semi total 2016 sampai 2023 yaitu 561,47 per 8 sama dengan 70,18. Ini merupakan nilai tren tahun dasar A per 31 Desember 2020 atau per 1 Januari 2021. Nah, selanjutnya untuk mencari B-nya, X bar 2 min X bar 1 per N. Nah, N itu adalah jumlah data dari tahun 2008 sampai 2015 dan dari tahun 2016 sampai 2023. Jadi 70,18 dikurang 66,65 sama dengan 3,53 per 8 sama dengan 0,44. Artinya, rata-rata TPAK NTB sebanyak 0,44. Selanjutnya, menentukan nilai X atau per 1 Januari. Periode waktu dan bila tahun dasar jatuh per 1 Januari, maka pada tahun 2012 diberi nilai X sama dengan 0. Kalau dia ke atas berarti min dan kalau dia ke bawah nilainya positif. Berarti di atasnya itu yaitu min 1, min 2, min 3, dan min 4. Dan kalau yang ke bawah yaitu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 11. Selanjutnya menentukan nilai Y. Di sini Y aksen sama dengan 66,65 yang didapat dari nilai setengah rata-rata plus 0,44 yang diperoleh dari nilai rata-rata TPAK NTB dikali per 1 Januari 2012. Selanjutnya Y aksen dari 2016 sampai 2023 sama dengan 70,18. Ini didapat dari nilai setengah rata-rata 2016 sampai 2023 0,44 dikali per 1 Januari 2021. Nah, di sini Y aksen sama dengan 66,65 ditambah 0,44. Y aksen 2008 sama dengan 66,65 ditambah 0,44 dikali min 4 yang didapat dari per 1 Januari 2008 sama dengan 66,65 dikurang 1,76 sama dengan 64,89. Y aksen 2009 sama dengan 66,65 ditambah 0,44 dikali min 3. Min 3 ini didapat dari per 1 Januari 2009 yaitu min 3 sama dengan 66,65 plus min 1,32 sama dengan 65,33. Dan begitu juga seterusnya sampai tahun ke 2023. Selanjutnya kita akan meramalkan atau memprediksi, di mana Y aksen sama dengan A ditambah BX. Y aksen sama dengan 66,65 ditambah 0,44X. Y aksen 2033 sama dengan 66,65 ditambah 0,44 dikali 21.
66,65 ditambah 9,24 sama dengan 75,89. Jadi, kita dapat meramalkan atau memprediksi bahwa TPAK pada tahun 2033 adalah sebanyak 75,89. Yang pertama ada metode setengah rata-rata. Di sini kami menggunakan data dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. Semi totalnya dihitung dengan menjumlahkan barang konsumsi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 dan juga dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Kemudian untuk mencari setengah rata-rata yaitu dari semi total dibagi dengan N, yaitu jumlah tahunnya. Di sini semi total tahun dasar 2023 sama dengan 1349 dibagi 8 sama dengan 172,375. Dan yang kedua tahun dasar 2011 yaitu 1519 dibagi 8 sama dengan 189,875. Jadi untuk mencari nilai tren tahun dasar per 1 Januari 2003 yaitu dengan X bar 1 sama dengan semi total dibagi N, yaitu 1349 dibagi 8. Hasilnya itu 168,625, merupakan nilai tren tahun dasar per 1 Januari 2003. Selanjutnya, untuk mencari nilai tahun dasar 1 Januari 2011, sama seperti yang tadi, yakni X bar 2 dibagi N yaitu 1519 dibagi 8, hasilnya itu 189,875. Merupakan nilai tren tahun dasar per 1 Januari 2011. Kemudian, untuk mencari nilai B, yaitu dengan rumus X bar 2 dikurangi X bar 1 dibagi N, yakni 189,875 dikurangi 168,625 dibagi 8. Hasilnya 21,25 dibagi 8, hasilnya itu 2,7. Artinya, rata-rata kenaikan jumlah barang konsumsi sebesar 2,7. Kemudian, untuk menghitung tren dari tahun 2000 sampai 2015, kita menggunakan nilai tahun dasar per 1 Januari 2003. Dihitung dengan Y aksen sama dengan X bar 1 plus BX per 1 Januari 2003, yakni Y aksen sama dengan 168,625 ditambah 2,7 X per 1 Januari 2003. Selanjutnya, nilai tren pada tahun 2000 sama dengan 168,625 ditambah 2,7 dikali min 3. Hasilnya itu 160,525. Selanjutnya, nilai tren pada tahun 2001 yakni 168,625 ditambah 2,7 dikali min 2, hasilnya itu 160,525. Atau bisa menggunakan rumus Y aksen tahun 2000 ditambah B. Dan untuk menghitung tahun selanjutnya menggunakan rumus yang sama. Sekian, terima kasih. Kemudian untuk meramalkan atau memprediksi pertambahan jumlah barang konsumsi pada tahun 2008 menggunakan rumus Y aksen sama dengan A plus BX, yaitu Y aksen 2028 sama dengan 168,625 plus 2,7 dikali 23 sama dengan 168,625 plus 62,1 sama dengan 230,725. Sekian. Pada metode tangan bebas, kurva garis hasil observasi garis tren digambarkan dengan menarik
garis lurus atau lengkung yang melewati titik-titik pada kurva. Garis ini bertujuan untuk menunjukkan kecenderungan umum data dari waktu ke waktu. Nah, seperti pada layar, misalkan Anda ingin mengetahui tren barang konsumsi selama 15 tahun terakhir. Nah, di sini kita memiliki data barang yang dikonsumsi untuk 15 tahun tersebut. Yang dimulai dari tahun 2000 sebanyak 373, 2001 sebanyak 114, 2002 sebanyak 120, 2003 sebanyak 123, 2004 sebanyak 129, 2005 sebanyak 142, 2006 sebanyak 162, 2007 sebanyak 186, 2008 sebanyak 175, 2009 176, 2010 187, 2011 sebanyak 200, 2012 sebanyak 211, 2013 sebanyak 224, 2014 sebanyak 135, dan pada tahun 2015 sebanyak 157. Selanjutnya, kita akan membuat kurvanya dengan sumbu X menunjukkan tahun dan sumbu Y menunjukkan jumlah barang yang dikonsumsi. Kemudian, kita dapat menarik garis tren pada kurva tersebut. Garis tren akan menunjukkan apakah barang yang dikonsumsi tersebut cenderung meningkat, menurun, atau stabil selama 15 tahun terakhir. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Rangga Pratama dengan NIM A1A02310118. Baik, saya akan menjelaskan metode rata-rata bergerak. Pada metode rata-rata bergerak ada beberapa kolom. Yang pertama kolom tahun, kolom selanjutnya bahan baku produksi lokal, kemudian selanjutnya bergerak atas dasar dalam 4 tahun, kemudian selanjutnya rata-rata bergerak. Jadi pada kolom tahun dimulai pada tahun 2000 sampai 2015. Jadi untuk data tahun 2000 ada sama dengan 359, tahun 2001 113, 2002 116, 2003 120, 2004 132, 2005 156, 2006 178, 2007 102, 2008 157, 2009 170, 2010 179, 2011 191, 2012 199, 2012 199, 2013 208, 2014 128, dan kemudian untuk 2015 131. Jadi kolom selanjutnya adalah bergerak atas dasar 4 tahun pada tahun 2000 sampai 2003 dijumlahkan. Untuk tahun 2000 sampai 2003 dijumlahkan sama dengan 108. Jadi untuk data selanjutnya sama saja dijumlahkan. Pada tahun 2001 sampai 2004 481, pada tahun 2002 sampai 2005 524. Kemudian untuk 203 sampai 206 586. Kemudian untuk 2004 sampai 2007 668. Kemudian 2005 sampai 2008 794. 2006 sampai 2009 807. 2007 sampai 2010 808, 2008 sampai 2011 797, 2009 sampai 2012 739. Untuk tahun 2010 sampai 2013 777, 2011 sampai 2014 725,
Untuk 2012 sampai 2015 666. Jadi kolom selanjutnya adalah rata-rata bergerak dalam 4 tahun. Sama saja pada tahun 2000 sampai 2003, yaitu 177. Untuk 2001 sampai 2004 120,25, 2002 sampai 2005 131, 2003 sampai 2006 146,5, 2004 sampai 2007 167, 2005 sampai 2008 198,25, 2006 sampai 2009 201,75, 2007 sampai 2010 202, 2008 sampai 2011 199,25, untuk 2009 sampai 2012 184,75, 2010 sampai 2013 194,25, untuk 2011 sampai 2014 181,5, untuk yang terakhir datanya 2012 sampai 2015 yaitu 166,5. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan metode kuadrat minimum. Pada tabel kuadrat minimum terdapat beberapa kolom, yaitu kolom tahun, bahan baku atau YI, XI, YI kali XI, XI kuadrat, dan Y aksen. Data tersebut dari tahun 2000 sampai 2015. Tahun 2000 359, 2001 113, 2002 116, 2003 120, 2004 132, 2005 156, 2006 178, 2007 202, 2008 257, 2009 170, 2010 179, 2011 191, 2012 199, 2013 208, 2014 128, dan 2015 191. Jumlah data tersebut 2.839. Pada kolom SI, 0 diletakkan pada tahun pertama, yaitu tahun 2000. Tahun kedua yaitu 2001 diberikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jumlahnya yaitu 120. YI dikali XI yaitu 359 kali 0 sama dengan 0, 113 kali 1 sama dengan 113, 116 kali 2 232, 120 kali 3 360, 132 kali 4 528, 156 kali 5 780, 178 kali 6 1068, 202 dikali 7 1414, 257 kali 8 2056, 170 kali 9 1530, 179 kali 10 1790, 191 kali 11 yaitu 2121, 119 kali 12 yaitu 2388, 23 kali 13 2304, 128 kali 14 1792, 131 kali 15 1965. Jumlahnya yaitu 20.821. XI kuadrat yaitu 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100, 11 kuadrat 121, 12 kuadrat 144, 13 kuadrat 169, 14 kuadrat 196, 15 kuadrat 225, totalnya 1240. Diketahui sigma YI sama dengan 2839, sigma XI 120, sigma YI XI 20.821, sigma XI kuadrat sama dengan 1240. Ditemukan dua persamaan yaitu sigma YI sama dengan AN plus B dikali sigma XI. Yang kedua, sigma YI XI sama dengan A sigma XI plus B sigma XI kuadrat. Kita masukkan angka yang diketahui ke dalam persamaan tersebut yaitu 2839 sama dengan 16A plus 120B. Persamaan keduanya 20.821 sama dengan 120A plus 1240B. Selanjutnya dieliminasi. Saya akan mengeliminasi nilai B. Yang persamaan pertama dikalikan dengan 31 dan persamaan ketiga dikalikan dengan 3. Jadinya 88.009 sama dengan 496A plus 3.720B. Persamaan kedua 62.463 sama dengan 360A plus 3.720B. Hasilnya yaitu 25.546 sama dengan 136A. A sama dengan 25.546 per 136, maka nilai A yaitu 187,84.
Selanjutnya nilai A dimasukkan ke dalam persamaan pertama, yaitu 2839 sama dengan 16 dikali 187,84 plus 120B. 2839 sama dengan 3005,44 plus 120B. 2839 dipindah ruaskan ke kanan dan 120B dipindah ruaskan ke kiri. Maka hasilnya yaitu min 120B sama dengan min 2839 plus 3005,44. Min 120B sama dengan min 166,44. B sama dengan min 166,44 per min 120, yaitu hasilnya 1,387 jika dibulatkan menjadi 1,4. Selanjutnya mencari persamaan garis tren linear, yaitu Y aksen sama dengan 187,84 plus 1,4 B sama dengan 1,4, artinya rata-rata kenaikan atau pertambahan jumlah bahan baku produksi lokal sebanyak 1,4. Selanjutnya mencari garis tren linear dari tahun 2000 sampai 2015. Y aksen 2000 sama dengan 187,84 plus 1,4 dikali 0 sama dengan 187,84 jika dibulatkan menjadi 188. Y aksen 2001 sama dengan 187,84 plus 1,4 dikali A1 sama dengan 187,84 plus 1,4 sama dengan 189,24 jika dibulatkan menjadi 189. Atau dapat digunakan cara lain, yaitu Y aksen sama dengan 2002 sama dengan Y aksen 2001 plus B, yaitu 189,24 ditambah nilai B. Nilai B nya adalah 1,4, jadi persamaannya yaitu 190,64 jika dibulatkan menjadi 191. Y aksen 2003 nilai persamaannya 192, Y aksen 2004 193, Y aksen 2005 195, Y aksen 2006 196, Y aksen 2007 198, Y aksen 2008 199, Y aksen 2009 200, Y aksen 2010 2002 202, Y aksen 2011 203, Y aksen 2012 205, Y aksen 2013 206, Y aksen 2014 207, Y aksen 2015 209. Jika diramalkan pada 10 tahun ke depan, maka tentukan nilai tren pada tahun 2025, yaitu Y aksen sama dengan A plus BX, yaitu Y aksen 2025 sama dengan 187,84 plus 1,4 dikali 21. 187,84 plus 29,4 yaitu 217,24 jika dibulatkan menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tio Maulana Cahyadi dengan NIM A1A02310128 dari kelas D program ISP. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa deret dengan metode setengah rata-rata. Di sini saya sudah menulis dan membuat tabel tentang data-datanya. Di sini saya akan menjumlahkan semi totalnya dari 8 data, yaitu 16 data yang dibagi 2. Di sini saya sudah menjumlahkan dari 8 data atau setengahnya, saya memperoleh nilai 1376, kemudian itu menjadi X bar satunya. Nilai 1376 dibagi dengan jumlah data yaitu 8 yang memperoleh nilai 172, sementara di X bar 2 saya memperoleh jumlah 1463 dibagi dengan 8 yaitu jumlah datanya atau setengahnya, saya memperoleh nilai 183. Jadinya di sini saya memperoleh nilai tren X bar 1 yaitu nilai tahun dasar A sama dengan 172, dan nilai X bar 2 nilai tren tahun dasar A per 31 Desember 2011 atau per 1 Januari 2012. Setelah memperoleh nilai B yaitu dengan cara X bar 2 dikurangi dengan X bar 1 per N, yaitu diperoleh nilai 11/8 atau 1,375 yang dibulatkan menjadi 1,4. Artinya rata-rata kenaikan atau pertambahan jumlah bahan produksi lokal sebanyak 1,4 per tahunnya. Kemudian di sini saya akan mencari Y aksen dengan cara X1 atau nilai tren tahun dasar ditambah dengan nilai B kemudian dikali dengan X per tahunnya, yaitu ini.
per 1 Januari. Setelah memperoleh semua nilai Y aksen dengan cara Y aksen sama dengan A plus BX atau nilai tahun dasar A plus dengan B yang diperoleh dari X bar 2 min X bar 1 dikali dengan X per tahun per 1 Januarinya. Di sini saya akan ramalkan atau prediksi untuk pertambahan jumlah bahan baku produksi lokal untuk tahun 2025, yaitu diperoleh Y aksen 2025 sama dengan 172 nilai dasar tahun A nya ditambah dengan nilai B 1,4 dan dengan X nya yaitu 21 dari per 1 Januari 2004. Kemudian setelah dioperasi diperoleh angka 201, yaitu diramalkan atau diprediksi bahwa banyak bahan baku produksi lokal per tahun 2025 adalah 201 pertambahannya. Di sini saya sudah membuat kurva dari metode setengah rata-rata, yaitu dengan cara di sini ada tahun-tahun dari jumlah tambahan produksi lokal, kemudian di sini ada jumlah-jumlah dari tambahan produksi lokal dari tahun ke tahunnya. Sekian video dari saya, Timolana Cahyadi, yang satu kelompok dengan Doni Kurniawan dan Rudi Rangga Pratama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.